kami akan memaparkan materi tentang pengolahan dan penyajian data. Saya Sulis Nuraini. Di sini saya akan memandu jalannya acara ini dan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Nanda Aprilia, saya Devina Pilarea. Baik, kita langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Devina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data mentah terlebih dahulu. Apabila data sudah dikumpulkan seperti daftar pertanyaan sudah diisi, pertanyaan-pertanyaan yang dicantumkan dalam wawancara sudah memperoleh jawaban, pengamatan atau observasi sudah dilakukan, maka akan diperoleh data mentah atau disebut juga dengan raw data. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Terus di sini juga ada pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Selanjutnya lanjut ke definisi. Data atau angka ringkasan dapat berupa jumlah atau total, proporsi, persentase, rata-rata, dan sebagainya. Di sini juga ada tujuan dari pengolahan data. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu persatu secara individu. Misalnya, berapa jumlah penduduk Indonesia, berapa jumlah mahasiswa, berapa rata-rata konsumsi susu per kapita per tahun, berapa rata-rata penerimaan karyawan per bulan, dan berapa persen tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya ke metode pengolahan data. Metode pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengolahan data secara manual atau disebut juga dengan manual data processing, dan pengolahan data secara elektronik atau disebut juga dengan electronical data processing. Pemilihan metode tergantung pada seberapa besar data yang akan diolah. Jika hanya sedikit, dapat dilakukan secara manual, dan jika banyak akan lebih baik dilakukan menggunakan pengolahan data elektronik yang menggunakan komputer. Lanjut ke pengolahan data secara manual. Pengolahan secara manual biasanya dilakukan dengan membuat list atau daftar atau talimat dari hasil observasi. Contohnya, diasumsikan bahwa para pemilih pada pemilu gubernur di suatu tempat hanya akan memilih 3 pasangan calon, yaitu AB dengan nomor 1, CD nomor 2, dan EF nomor 3. Jika hasil suara yang masuk sebanyak 50 orang, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Ini contoh cara penulisannya. Misalnya nomor 1 terdapat 16 suara, nomor 2 terdapat 20 suara, dan nomor 3 terdapat 14 suara. Satu kubu gininya tuh terdapat 5 suara. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh yang kedua, yaitu ada survei yang dilakukan terhadap 10 perusahaan di daerah A, yang dimana hasil penelitian ini diperoleh data mentah 10 perusahaan. Nah, dimana cara ngitungnya kita tinggal masukkan saja, misalkan 50, 40, 70, 60, 30, 100, 120, 80, 110, dan 90 ini jumlahnya itu ada 10, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada pengolahan data secara elektronik. Ini berbeda dengan manual karena di sini mengolahnya menggunakan elektronik atau seperti komputer. Nah, kelebihan yang dimilikinya yang pertama ada jumlah masukan input yang besar. Sangat efisien untuk data dan berjumlah ribuan atau bahkan jutaan. Terus yang kedua ada proyek yang repetitif, yang artinya pekerjaan yang berulang menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Terus yang selanjutnya ada diinginkan dan diperlukan kecepatan tinggi dalam pengolahan. Terus yang selanjutnya diinginkan dan diperlukan
besar untuk analisis real time atau yang memerlukan hal cepat. Terus yang terakhir ada pengolahan hal-hal kompleks yang memerlukan bantuan elektronik. Nah, di sini ada contoh-contoh program statistik seperti Minitab, SAS, SPSS, dan lain sebagainya yang saat ini telah berkembang dengan cepat. Nah, tidak sampai situ saja. Setelah diolah, langkah selanjutnya adalah menyajikannya agar mudah dipahami. Data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah. Mengapa? Karena kita perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca atau dimengerti oleh si pembaca tersebut. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel atau grafik, dengan keuntungan bahwa data tersebut akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti daripada disajikan dalam bentuk kata-kata. Itu akan membuat si pembaca lebih bingung dalam membacanya. Nah, selanjutnya ada penyajian data dengan tabel. Yang pertama itu tabel. Apa sih itu tabel? Tabel itu adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, dan jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, di sini ada berbagai bentuk tabel yang kita kenal. Di sini dicantumkan itu ada 3. Yang pertama tabel satu arah, one way table. Yang kedua ada tabel 2 arah, two way table. Yang ketiga ada tabel 3 arah, three way table. Nah, ini adalah bentuk tabel yang kita kenal. Selanjutnya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, kita tetapkan judul dari tabel. Tabel grafik dengan singkat dan jelas, jadi sehingga pembaca itu dapat mudah menginterpretasikannya. Terus yang kedua yaitu cantumkan sumber data, jadi secara benar, dengan maksud agar para pembaca bisa meyakini dengan apa yang data kita sajikan. Nah, oke, selanjutnya ini adalah bagian-bagian dari tabel. Yang pertama yaitu judul tabel. Ini kayak memuat nomor tabel dan judul tabel, dibuat singkat dan jelas. Terus yang kedua ada judul kolom, kayak keterangan atau termasuk unit dibuat ringkas. Jika ada penjumlahan data dalam baris dimuat pada kolom terakhir. Bila jumlah kolom banyak dapat diberi nomor. Terus yang ketiga yaitu ada badan tabel, membuat data. Data dapat dikelompokkan atau penjumlahan data dalam kolom dimuat pada baris yang paling bawah. Terus yang keempat ada kaki tabel, yaitu keterangan-keterangan tambahan atau sumber data, yaitu keterangan dari mana data itu dikutip atau diambil. Terus yang terakhir ada keterangan bawah atau footnote, dapat disertakan untuk memberi penjelasan mengenai judul, kepala kolom, atau angka-angka dalam tabel jika diperlukan. Nah, contoh dari ini kita akan lihat di selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Nanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan tabel yang baik dan benar. Di sini kita bisa lihat contoh tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kampung 6 tahun 2008. Di sini memiliki bagian penting yaitu judul tabel, judul kolom, badan tabel, dan kaki tabel. Yang dimana judul tabel ini terletak di bagian atas tabel, yang dimana menjelaskan secara singkat. Terus judul kolom. Judul kolom ini menjelaskan tentang data di dalam kolom seperti jumlah orang, persentase. Terus yang kedua badan tabel. Badan tabel ini memiliki bagian utama yaitu seperti data atau angka-angka. Terus yang ketiga kaki tabel. Nah, kaki tabel ini terletak di bagian bawah tabel yang berisi jumlah total atau sumber data. Seperti contohnya sumber data monografi Kelurahan Kampung 6 tahun 2008. Itu disebut kaki tabel. Baik, selanjutnya kita akan membahas tabel satu arah atau one way tabel. Nah, tabel satu arah
gelulung, dan orbak. Nah, di sini kita hanya fokus pada satu jenis kedelai, tanpa harus melihat faktor lain seperti lokasinya atau tanahnya. Jadi di sini kita hanya fokus pada satu sudut pandang saja. Itu disebut sebagai tabel satu arah atau one way tabel. Selanjutnya kita membahas tabel dua arah atau two way tabel. Nah, kalau tadi kita membahas satu hal saja, sekarang kita membahas dua hal sekaligus. Contohnya di sini kita selain melihat varietas kedelai, kita juga melihat daerah panennya, yaitu di Manggulungan dan Karangharapan. Nah, tabel ini berguna untuk membandingkan dua kategori sekaligus. Contohnya di varietas kedelai, yaitu Wilis menghasilkan 125 ton di Manggulungan dan 130 ton di Karangharapan. Nah, tabel ini memudahkan kita untuk membandingkan hasil produksi antar daerah dan jenis kedelai. Selanjutnya kita masuk ke tabel tiga arah atau three-way tabel. Nah, tabel ini lebih kompleks karena menunjukkan hubungan antara tiga hal yang berbeda. Contohnya di sini kita bisa melihat varietas kedelai, terus daerah panennya yaitu di Manggulungan dan di Karangharapan, terus jenis tanahnya yaitu tanah liat dan pasir. Nah, jadi kita bisa tahu berapa hasil panen untuk varietas tertentu di daerah tertentu dan jenis tanah tertentu. Contohnya di varietas Wilis, yaitu menghasilkan 67 ton di tanah liat Manggulungan dan 65 ton di pasir, dan di Karangharapannya yaitu 70 ton di tanah liat dan 68 di pasirnya. Nah, tabel tiga arah ini sangat berguna untuk analisis yang lebih mendalam karena melibatkan lebih banyak faktor. Selanjutnya kita masuk ke grafik atau diagram. Selain tabel, kita juga bisa menyajikan data dengan menggunakan grafik atau diagram. Kenapa penting? Karena grafik membuat data jadi lebih mudah untuk dibaca atau mudah untuk dipahami. Orang-orang bisa melihat pola atau perbandingan tanpa melihat angka satu persatu. Nah, di sini ada berbagai bentuk grafik yang dikenal, yaitu grafik garis, grafik batangan, grafik lingkaran, dan grafik gambar. Nah, grafik garis ini cocok untuk menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Terus yang kedua, grafik batangan. Grafik batangan ini menunjukkan perbandingan antar kategori secara jelas. Terus yang ketiga, grafik lingkaran. Grafik lingkaran ini menampilkan persentase bagian terhadap keseluruhan total. Terus yang keempat, grafik gambar atau pictograph. Nah, grafik ini menarik dan mudah untuk dipahami. Biasanya digunakan untuk anak-anak atau informasi publik. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat. Nah, mohon maaf apabila ada pengucapan atau salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.